Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini Rudy Konsultan mau sharing ya tentang bagaimana cara pengisian aplikasi ISPT tahunan badan, yaitu dengan media e-form. Dan kali ini gue akan sharing yaitu tentang bagaimana cara download e-form, terus kemudian bagaimana cara install aplikasi Adobe Reader-nya agar teman-teman bisa mengisi e-form, yaitu harus menggunakan aplikasi Adobe Reader di komputer teman-teman. Dan di video kali ini yaitu akan membuat SPT tahunan badan dengan status nihil jika teman-teman mempunyai perusahaan yang mungkin belum bekerja ya, belum bertransaksi, jadi statusnya itu masih nihil. So, sebelum gue lanjut, untuk teman-teman yang mungkin baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa teman-teman nyalain juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari Rudy Konsultan. Dan jika teman-teman juga butuh jasa konsultan pajak, teman-teman juga bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Nah, untuk step awal ya, jika teman-teman mungkin baru mau ngisi SPT tahunan badan dengan media e-form, teman-teman yang perlu siapkan adalah yang pertama adalah laporan keuangan ya, yaitu neraca dan rugi laba. Terus kemudian NPWP dan akta. NPWP-nya itu NPWP seluruh direksi yang sesuai di akta perusahaan teman-teman ya. Jadi di akta itu sendiri kan biasanya ada daftar pemegang saham dan nilai proporsi nilai sahamnya itu berapa. Oke, terus kemudian kita lanjut ya. Jadi untuk download e-formnya itu sendiri, teman-teman bisa masuk ke menu DJP Online. Terus kemudian silakan teman-teman login di DJP Online-nya. Jika memang teman-teman sudah login, maka di sini untuk download e-form teman-teman bisa masuk ke menu lapor ya. Di menu lapor itu sendiri akan ada yaitu pengunduhan formulir yang menggunakan e-form. Terus kemudian di sini ada langsung mengisi di situs web ya, e-filing atau bea materai. Nah, teman-teman bisa masuk ke e-form PDF. Nah, di menu e-form PDF itu sendiri akan ada muncul 3 sheet ya, yaitu arsip SPT, buat SPT, terus kemudian unduh Adobe Reader, Adobe PDF Reader. Nah, ini adalah jika teman-teman di komputer teman-teman itu belum ada Adobe Reader atau aplikasi Adobe Reader-nya, teman-teman juga bisa download di sini ya, di unduh Adobe Reader. Terus kemudian klik unduh Adobe Reader, dia akan membuka tab yang baru ya. Di sini akan ada select operation system ya. Jadi sesuaikan dengan komputer teman-teman ya, yang untuk mengerjakan ISPT tahunan badan berbasis e-form. Nah, ketika teman-teman sudah pilih opsinya, misalnya di sini kita pilih yang Windows 10, terus kemudian ini ya, bahasanya teman-teman bisa ikutin sesuai dengan teman-teman mau ya. Terus kemudian tinggal select versionnya di sini, tinggal teman pilih. Terus kemudian tinggal download Adobe Reader, dia akan otomatis download. Terus kemudian untuk penginstalannya juga sama seperti penginstalan aplikasi, tinggal teman-teman double klik aja sampai terinstall. Nah, ketika Adobe Reader-nya sudah ready, teman-teman tinggal download aplikasi e-formnya ya. Nah, aplikasi e-formnya atau download e-formnya teman-teman bisa masuk ke buat SPT di sini. Ini masuk lagi ke sistem DJP Online ya. Terus kemudian teman-teman masuk ke buat SPT. Terus kemudian silakan teman-teman pilih tahunnya ya. Pilih tahun yang teman-teman mau buat SPT tahunan. Misalnya di sini tahun 2021. Terus kemudian jenis SPT-nya rupiah. Statusnya di sini karena saya SPT tahun 2021 itu sudah masuk, jadi akan otomatis masuknya ke pembetulan ya. Jika teman-teman yang belum melaporkan SPT tahun 2021, maka di sini teman-teman bisa pilih normal. Terus kemudian di sini ada checklist hanya kirim token. Ketika teman-teman mungkin sudah download e-form, terus kemudian tokennya entah itu ke arsip atau mungkin kehapus atau gimana, teman-teman bisa klik hanya token ya. Jadi ini dia yang dikirim hanya token aja, bukan termasuk e-form. Tapi kalau misalnya untuk awal, teman-teman gak usah checklist aja. Terus kemudian media pengiriman tokennya itu sendiri, entah itu email atau nomor handphone yang terdaftar di DJP Online-nya.
teman-teman bisa lihat di profil DJP Online teman-teman. Nah, setelah klik email, silakan teman-teman klik kirim permohonan, maka dia akan otomatis memproses ya. Nah, setelah memproses, dia akan download ya. Nah, unduh formulir token telah berhasil, teman bisa tutup, dan di sini sudah terdownload yaitu e-form 171 ya. Nah, untuk membukanya teman-teman harus memanggil yaitu aplikasi Adobe Reader ya. Di sini saya sudah buka. Nah, ketika teman-teman sudah buka Adobe Reader-nya, di sini di halaman induk awal, karena ini kita akan membuat yaitu SPT tahunan badan menggunakan media e-form tapi dengan status nihil ya. Jadi perusahaan tersebut belum beroperasi sama sekali. Di sini akan ada tertulis nomor telepon ya. Teman-teman harus isi nomor telepon di sini, karena kalau misalnya tidak diisi, kita mau pindah ke sheet yang lain, dia pasti menolak. Akan muncul errornya seperti ini. Jadi kalau error seperti ini adalah pastikan dulu teman-teman cek semuanya apakah ada tombol merah kayak gini ya. Kalau memang ada tombol merah harus diisi dulu. Jadi misalnya di sini kita isi 0283. Terus kemudian jika memang sudah nggak ada lagi tombol merahnya, yang pertama adalah untuk status SPT tahunan badan nihil yang belum beroperasi, teman-teman langsung masuk aja ke lampiran 5 ya. Dimana di lampiran 5 itu sendiri adalah daftar pemegang saham yang tadi yang dari awal saya sudah sebutkan, bahwa teman-teman siapkan dulu NPWP direktur, komisaris, dan komoditer dan lain-lain ya, yang ada sesuai di akta teman-teman. Nah, di sini misalnya namanya Rudi, terus kemudian alamatnya di Depok, terus kemudian NPWP-nya misalnya di sini kita pakai 00 aja dulu ya. Nah, ketika sudah, terus kemudian jumlah modal yang disetor misalnya di sini 100 juta ya. Nah, 1M deh, 1M, terus kemudian di sini nilai proporsinya teman-teman juga harus isi ya. Nilai proporsi itu sendiri teman-teman bisa dilihat di akta perusahaan teman-teman. Dan di sini misalnya 100%. Misalnya ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Terus kemudian jika memang ada lagi, teman-teman bisa tambah juga di sini ya. Kalau misalnya ini nilainya 50%, tinggal isi 50%. Terus kemudian selanjutnya sampai nilai proporsi nilai sahamnya itu terpenuhi 100%. Karena di sini sebagai contoh saya cuma satu aja. Terus kemudian di sini ada daftar susunan pengurus ya, yaitu direktur dan komisaris. Silahkan teman-teman tambah juga di sini, tinggal isi aja nama sesuai dengan akta yang di perusahaan teman-teman. Nah, setelah isi ini dua-duanya di lampiran 5, karena ini perusahaan kita akan lapor dengan status nihil, teman-teman bisa langsung masuk aja ke lampiran induk lanjutan aja. Kemudian kita klik buka. Nah, di induk lanjutan ini kita akan masuk ke elemen laporan keuangan ya, yaitu neraca dan rugi laba. Dan di sini ada lampiran 8A, satu perusahaan industri. Teman-teman bisa pilih juga, di situ ada industri manufaktur, dagang, konvensional, bank syariah, sampai dengan perusahaan pembiayaan sesuai dengan perusahaan jenis usaha perusahaan teman-teman ya. Di sini gua akan coba yaitu non kualifikasi. Teman-teman tinggal klik buka. Nah, ketika terjadi error kayak yang tadi ya, di sini yang bahwa ada kolom yang belum terisi. Nah, di sini teman-teman isi dulu tuh. Misalnya di sini Depok. Terus kemudian tanggalnya teman-teman bisa pilih tanggal hari ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa naik ke atas lagi ya, scroll ke atas lagi, terus kemudian masuk ke lampiran A, non kualifikasi, untuk laporan keuangan non kualifikasi. Terus kemudian teman-teman buka. Nah, di sini yang tadi dari awal saya sebutkan bahwa teman-teman siapkan dulu laporan keuangan yaitu neraca dan rugi labanya. Silakan teman-teman isi di sini ya, entah itu berkaitan dengan kas atau mungkin modal yang disetorkan itu berapa. Nah, ketika teman-teman sudah isi semua di sini ya, sesuai dengan kertas kerja teman-teman yaitu laporan keuangan neraca dan rugi labanya, teman-teman bisa balik lagi ke sebelumnya ya di sini. Nah, ketika sudah balik ke sebelumnya, teman-teman bisa checklist di sini yaitu yang akan dilampirkan ya, laporan keuangan, terus kemudian transkrip kutipan elemen. Setelah itu teman-teman bisa klik kirim di sini. Nah, di sini teman-teman harus mengupload ya laporan keuangan. Jadi yang tadi kertas kerja yang laporan keuangan neraca dan rugi labanya, silakan teman-teman di convert to PDF, digabung.
antara neraca dan rugi laba. Terus kemudian teman-teman unggah di sini ya, unggah. Terus kemudian tinggal pilih file mana yang laporan keuangan yang tadi dirubah dari Excel ke PDF. Nah, setelah teman-teman isi di sini ada rekapitulasi peredaran bruto PP23. Ini juga opsional karena ini tadi kita dari awal mau buat SPT tahunan badan dengan e-form dengan status nihil ya, atau perusahaan belum beroperasi, jadi kita abaikan. Terus kemudian silakan masukkan kode verifikasi yang bisa dilihat di email Anda. Jadi ketika tadi download e-form, itu otomatis akan masuk kode verifikasi yang masuk ke alamat email yang terdaftar di sistem DJP online. Nah, silakan teman-teman masukkan di sini, yaitu kurang lebih ada 6 digit ya, ada angka dan huruf yang acak. Nah, setelah teman-teman isi di sini, teman-teman tinggal klik submit aja, maka di sini akan muncul otomatis yaitu pop up bahwa SPT berhasil dikirim. Nah, untuk BPE-nya, bukti penerimaan elektroniknya, teman-teman bisa lihat di menu DJP online. Di arsip ya, di menu arsip itu sendiri akan muncul otomatis yaitu SPT yang barusan kita kerjakan atau kita submit akan muncul di sini, dan teman-teman bisa download BPE-nya melalui sini, atau mau lihat BPE-nya melalui kolom arsip ini, atau mungkin teman-teman BPE-nya biasanya akan otomatis masuk ke email yang terdaftar di sistem DJP online. Jadi sampai sini dulu ya tentang pembahasan bagaimana cara pengisian ISPT tahunan badan dengan media e-form dengan status nihil atau perusahaan belum bergerak sama sekali ya. So, sebelum gua closing, untuk teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa klik jempol ke atas, dan jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya share ke teman-teman kalian. Dan jika teman-teman juga butuh jasa konsultan pajak, teman-teman juga bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Terima kasih sudah menonton, sehat-sehat selalu dan sampai jumpa.